Sebelum mataku terbuka, kurasakan tanganku digenggam seseorang. Perlahan-lahan, kubuka mata ini. Dia menunduk seperti sedih. Aku tersenyum. Aku di mana? Dia pun memandangku. Rona bahagia terpancar di wajahnya. Alhamdulillah, kamu sudah sadar di klinik dekat pantai. Aku hendak duduk, Arsad langsung berdiri dan membantu aku duduk. Dia menumpuk bantal dan menyuruhku rebahan. Masih pusing? Aku menggeleng. Engkau menghubungi dokter Ridwan? Seperti keinginanmu. Jika tidak ada apa-apa denganmu dan tidak terlalu parah, jangan menghubunginya. Begitu kan? Aku mengangguk. Lagian, kamu cuma shock aja. Tadi sudah diperiksa dokter. Tidak ada benjolan di kepala. Berarti aman. Tapi, kamu pingsannya lumayan lama. Membuatku sedikit panik. Kenapa harus panik? Ara, gimana nggak panik coba? Ada darah di wajahmu dan kamu masih aja pingsan. Untungnya nggak ada luka. Itu darah netes dari anak yang menabrakmu. Kalau papa tahu, bisa marah beliau karena aku nggak bisa jagain anaknya. Aku hanya bisa tersenyum. Bentar, aku panggil dokternya biar diperiksa sekali lagi. Arsad berjalan ke pintu dan membukanya, kemudian keluar. Tak berapa lama kemudian, dokter masuk bersama Arsad. Maaf ibu, saya cek kembali ya. Aku hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Ibu pusing? Tidak dokter Burhan, terlihat dari jas dokter yang dipakainya, namanya dokter Burhan Solahuddin. Maaf pak, istrinya sudah dicek kan? Ada yang luka di badannya nggak? Dokter bertanya hal yang membuatku kaget. Arsad memeriksa tubuhku, maksudnya? Aku memandang Arsad dengan kebingungan. Arsad mengalihkan pandangannya ke dokter. Sudah dok, alhamdulillah nggak ada yang luka lebam, cuma di kaki aja. Aku langsung melirik kakiku. Kaki kananku lebam di bagian mata kaki. Tadi sudah dikompres ya pak, nanti di rumah dikompres lagi dengan air dingin, tidak lebih dari 20 menit. Dan ini saya kasih vitamin K biar cepat sembuh bengkaknya. Jika bengkaknya masih sama atau tambah bengkak selama 48 jam, maka harus diperiksa ke dokter terdekat ya pak. Iya dok, makasih. Setelah melalui pengecekan dari dokter di klinik, aku pun diperbolehkan pulang. Karena kaki kananku bengkak, Arsad membopongku keluar. Aku mengalungkan tanganku di lehernya. Ketika di luar, kulihat Isti, Ikang, dan Agung. Ternyata Agung masih ikut menungguku di klinik ini. Arsad menuju kursi tunggu dan menurunkanku. Dia pergi ke perawat untuk menebus obatnya. Kulirik Agung yang duduk dekat Ikang. Ternyata dia juga cemas kepadaku. Terlihat dari wajahnya. Kita mau pulang. Sorry Gung, kamu ada mobil atau mau bareng kami? Arsad menawari Agung tumpangan. Aku bawa mobil kok, tapi bagaimana dengan Ara? Arsad tersenyum. Ara nggak kenapa-napa, dia pulang bersamaku. Kalau gitu, aku antar kamu ke pantai. Mobilmu di sana kan? Agung tampak berpikir. Oke deh. Sejak kejadian di pantai membuatku sedikit canggung jika bertemu Arsad. Ketika di rumah, semua keperluanku Bi Isa yang menyiapkan. Sampai ke kamar mandi pun aku butuh bantuan Bi Isa karena aku berjalan satu kaki. Kakiku bengkak sampai benar-benar kakiku sembuh. 2 hari istirahat dan aku pun akhirnya bisa ke kantor lagi. Baik di rumah maupun di kantor, aku hanya seperlunya saja bicara dengan Arsad. Ra, tuh ada Agung ingin bertemu denganmu. Suatu ketika Isti mendatangiku di ruanganku. Gimana ya? Lagian ini di kantor, aku nggak mau ketemu dengannya. Takut nanti papa marah padaku. Tapi dia sudah nunggu loh di depan sana. Enggak bilang ke Lita saya lagi sibuk, nggak bisa terima tamu. Oke, tapi Ra, hanya saran nih, sebaiknya selesaikan masalahmu dengan Agung. Jika ingin diakhiri, bilang jangan ganggu lagi. Jika ingin berlanjut kembali cinta kalian, bilang kamu akan selesaikan masalahmu dengan Arsad terlebih dahulu, baru bersamanya. Oke kan? Biar kamu enak menjalaninya. Makasih Is, kamu bijak hari ini. Isti memencet telepon meja dan memberitahukan ke Lita. Aku memperhatikan tingkah Isti. Kukira dia akan keluar sekalian memberitahukan ke Lita.
Kenapa ngelihatnya begitu amat, Ra? Kamu aneh deh, Is. Gak ngelanjutin kerjaan. Udah selesai, Non. Lagi pingin di sini aja. Soalnya dari pagi kamu datang sampai saat ini kamu serasa aneh deh. Apaan sih, Is? Tuh kan, ada apa antara kalian? Isti, kau? Aku hendak melempar pulpen, tapi Isti sudah terlebih dahulu menangkap tangan ini. Ada apa, Ra? Is, aku malu pada Arsat. Apa? Kenapa? Kan ketika di pantai kita pelukan. Terus yang kedua, dia melihat badanku. Maksudnya Arsat melihatmu telanjang. Isti menutup mulutnya dengan mata melotot. Ih, bukan gitu. Dengarkan dulu. Pas di klinik, Arsat memeriksa tubuh ini, memastikan tidak ada luka karena kecelakaan. Makanya aku jadi malu dan canggung jika bertemu dengannya. Aku bercerita dengan menunduk malu. Tiba-tiba Isti tertawa terbahak-bahak. Aku kaget memandanginya. Aku sudah bercerita dengan malu-malu, tapi dia malah menertawakanku. Ada perasaan sebel dibuatnya. Rara, jadi selama 3 hari ini kamu berpikiran bahwa Arsat yang memeriksamu. Lucu, Rara. Emang dia nggak ngomong apa? Isti masih aja tertawa. Enggak, emang ada apa? Kamu itu seperti ngelawak saja, Ra. Sampai aku harus tertawa begini. Apaan sih? Aku geregetan. Ra, satu lagi nih, dengarkan. Arsat itu baik meskipun dia suamimu, dan dia juga berhak mengeceknya. Tapi dia meminta bantuanku untuk memeriksa dirimu. Ketika dia sudah keluar ruangan, aku membuka bajumu dan memeriksa seluruh tubuhmu. Apa? Kenapa kamu gak bilang? Kamu gak nanya kepadaku? Isti tersenyum. Aku semakin kesal. Berarti aku tak usah malu lagi jika bertemu Arsat. Setelah rapat kecil dengan timku, aku kembali ke ruanganku. Entah kenapa, aku kembali geram dan sebel kepada Arsat. Setelah kejadian di pantai, dia malah cuek padaku. Dia lebih sering membahas sesuatu dengan Joanna. Mereka seperti dekat. Sudah pasti dekat. Duduk mereka kan bersebelahan. Jadi sebel deh aku padanya. Kenapa aku harus begini? Kenapa harus marah-marah? Apakah aku sudah jatuh cinta padanya? Arsat mau sama siapa? Terserah dia. Apa peduliku? Bukannya malah enak buatku. Biar mempercepat kita berpisah. Bukankah itu yang kuinginkan? Aku menggaruk-garuk kerudungku dengan kedua tanganku. Sebal banget rasanya. Pusing. Tok, tok, tok. Suara pintu diketuk. Masuk. Seseorang masuk. Aku langsung memperbaiki kerudungku. Pusing ya, Bu? Arsat sudah berdiri di depan mejaku. Kau? Sorry, Ra, aku melihatmu. Kasihan kerudungmu. Tidak bersalah. Jadi sasaranmu. Jika marah, apa urusannya denganmu? Enggak ada. Arsat tersenyum. Senyuman buaya bagiku. Ini ada berkas yang harus kamu tanda tangani segera. Arsat meletakkan map di meja. Ra, kerudungmu berantakan. Mau pakai cermin? Enggak, tapi Arsat tetap melangkah ke belakang mejaku. Di sana memang aku menggantungkan cermin dan dia mengambilkannya untukku. Bercerminlah. Aku mengikuti perintahnya, merapikan kerudung ini dengan cermin dipegang Arsat. Aku pun meliriknya dan benar saja ia memandangku. Kami bertatapan. Sesaat kemudian kami terdiam. Setelah meletakkan cermin di meja dan telunjuk kanannya berada di atas ujung kerudungku, kemudian bergerak ke bawah menyusuri kerudung ini lalu berhenti di pipiku. Arsat mengelus pipi ini dengan punggung dua jarinya. Ada perasaan berdesir di hatiku, tapi entah apa, aku langsung menunduk dan bersamaan itu di luar ada suara berisik. Ibu Ara ada di dalam kan? Maaf Bu Joanna, Anda tidak boleh masuk. Suara Lita menahan Joanna di depan pintu. Terlihat dia merentangkan tangannya. Joanna sedikit mendorong Lita dan pintu pun terbuka. Aku panik dan bingung. Sebelum sempat Joanna melihat kami, Arsat secepat kilat duduk, menunduk, dan berlindung di kolong mejaku. Aku bernafas lega. Ada apa Joanna? Aku melihat Lita yang memohon maaf kepadaku dengan merapatkan tangannya. Aku mengangguk kecil.
Maaf Bu Ara, harus aku sampaikan bahwa berkasnya harus di ACC saat ini juga dan harus segera dilaksanakan secepatnya. Tapi Pak Arsad malah menunggu Anda yang ACC. Padahal harusnya ACC dia sudah cukup. Bukankah dia asisten Bu Ara kan? Dengan antusias Joanna menyampaikan ketidaksukaannya. Maksudnya apa? Aneh aja. Masa Pak Arsad yang lulusan terbaik jadi asisten Bu Ara? Mentang-mentang Bu Ara anak presdir? Apa hubungannya ACC aku dengan anak presdir? Ketahuilah, aku yang ACC karena aku leadernya. Suaraku sedikit meninggi. Oh ya, mata Joanna melihat ke mejaku. Oh, jadi map itu sudah di sini. Berarti Pak Arsad habis dari sini dan Pak Arsad ada di bawah perintah Bu Ara. Sayang banget lulusan terbaik hanya ditempatkan jadi asisten doang tanpa bisa membuat keputusan sendiri. Sayang banget, sayang banget. Joanna menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mencebikkan bibirnya dengan sebal ke aku. Sebenarnya aku ingin marah, tapi aku harus menahannya karena aku takut proyek ini gagal dengan sedikit emosiku. Maaf ya, kamu itu tidak ada apa-apanya dengan Pak Arsad yang pintar. Jika bukan karena dia, kamu gak bakal bisa berhasil dengan proyek ini. Dasar kau itu dong. Apa? Kau? Aku menahan amarah di dada. Tanganku sudah mengepal di bawah meja. Aku hendak berdiri, namun terasa berat. Tanganku digenggam sekuat tenaga oleh Arsad. Nafasku turun naik. Kulirik di bawah meja. Arsad menyuruhku bernafas pelan-pelan dan beristighfar. Aku pun mengikutinya. Joanna, silakan keluar. Nanti aku tanda tangani. Bersamaan itu, Lita datang dengan tergesa-gesa dan mengajak Joanna keluar dari ruanganku. Setelah kepergian Joanna, Lita masuk kembali ke ruanganku. Maafkan saya, Bu. Mata Lita malah melihat ke sampingku. Aku mengikuti arah mata Lita. Betapa kagetnya aku. Arsad sudah berdiri dengan lututnya di samping kiriku. Lita menundukkan mata dan mengangguk ke Arsad. Arsad berdiri. Biar aku yang menangani Joanna. Kamu kembali ke tempatmu. Lita langsung keluar dengan tergesa-gesa. Ra, jangan diambil hati yang barusan Joanna bilang. Dia marah kepadaku, tidak ada hubungannya denganmu. Tapi dia menghinaku. Ra, please. Proyek ini penting dan harus berhasil. Sedikit lagi selesai. Arsad memegang pundakku dan berkedip genit kepadaku. Aku bernafas kasar. Percayalah padaku, proyek akan baik-baik saja dan tanda tanganilah berkas itu. Arsad tersenyum dan mencolek hidung ini dengan telunjuknya. Aku tersenyum malu dan memutar kursi menghadap meja. Kemudian langsung menandatanganinya. Arsad sudah berdiri di depan mejaku dan mengambil map yang sudah aku tanda tangani, lalu melangkah keluar. Tak habis pikir, sebenarnya tanpa tanda tanganku pun berkas tersebut bisa di ACC sendiri oleh Arsad. Bersambung ke bab selanjutnya.